Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi. Kita bakal belajar praktikum pemrograman 2. Kali ini kita bakal mempelajari modul ke-6, yaitu tentang desain layout dan juga event handling. Nah, tapi sebelumnya saya minta maaf karena untuk video modul 3 dan 4 belum sempat dikerjakan karena ada beberapa kendala ya. Kayak gitu. Oke, jadi langsung aja masuk. Nah, modul ini tuh bakal ngebahas dasar-dasar penting ya penggunaan dalam kita ngebangun nih aplikasi antarmuka pengguna atau GUI di Java gitu. Yaitu tentang layout manager dan juga event handling. Jadi nanti ini bakal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian yang ngebahas layout manajernya itu sendiri, dan yang kedua nanti bakal ngebahas itu event handling. Oke, jadi event handling itu apa? Event handling itu uh, kayak proses ketika teman-teman udah ngebuat tombol nih, terus tombolnya diklik, atau ketika teman-teman ngegerakin mouse, atau bahkan ketika teman-teman nekan tombol yang ada di keyboard nanti bakal ngapain. Cuman sebelum itu kita bahas dulu yang paling awal, yaitu layout manager. Oke. Jadi layout manager itu merupakan sebuah antarmuka yang ada di Java Swing ya. Nanti itu tuh tugasnya buat ngatur si posisi dan juga ukuran komponen. Kayak nanti jabatan, label, dan juga yang lain kayak gitu. Nah, ini tuh bakal diatur dalam sebuah kontainer. Yang biasanya kontainernya itu kalau nggak JFrame ada JPanel. Dan juga ini bakal menggunakan nanti layout manager yang sangat penting, kayak ada beberapa nanti yang bakal kita bahas. Jadi layout manager itu sangat penting agar GUI teman-teman itu bisa beradaptasi ketika ukuran Windows-nya dikecilin atau digedein. Jadi kasarnya ini tuh untuk responsifnya lah kayak gitu, tapi di desktop ya. Nah, next di sini ada yang namanya flow layout. Oke. Jadi pertama, flow layout itu merupakan layout manager yang paling sederhana banget. Ini tuh merupakan layout manager default untuk JPanel. Jadi flow layout itu bakal ngatur komponen secara berurutan dari kiri ke kanan, baris demi baris. Mirip banget kayak teman-teman nulis teks itu ya dalam paragraf. Dari kiri ke kanan, kalau misalnya udah penuh turun ke bawah, kiri lagi, kanan lagi kayak gitu. Terus di flow layout ini komponen itu bakal ditambahin satu per satu. Nah, kayak yang udah jelasin tadi, kalau misalnya baris penuh, komponen berikutnya itu bakal ditempatin di bawah baris barunya. Jadi flow layout ini cocok banget untuk kayak toolbar atau sekelompok komponen kecil gitu yang harus diatur di dalam satu baris. Gitu. Contoh kodenya ini nanti bakal dipraktekin. Jadi kita ngebahas dulu materi-materinya. Nah, nanti itu hasilnya bakal nampilin kayak gini. Kayak yang udah dijelasin juga ya tadi, flow layout itu bakal sebagai layout manager default dari JPanel. Jadi teman-teman harus sebenarnya udah nggak perlu buat tentuin kalau misal mau pakai si flow layout ini. Cuman kan nanti bakal ada pilihan tuh, teman-teman akan pakai yang mana. Kalau misal nggak dipilih atau nggak diketik kodenya, itu bakal menggunakan flow layout yang default gitu. Pokoknya komponen-komponen JPanel itu bakal diatur menggunakan flow layout defaultnya. Kalau misalnya nanti teman-teman digeserin, dipanjangin jendelanya, itu tuh nanti bakal kayak gini hasilnya teman-teman. Jadi komponennya itu bakal konsistennya dari kiri ke kanan kayak gitu. Selanjutnya ada border layout kayak yang udah kita pelajarin kemarin. Jadi border layout itu ngebagi kontainer itu menjadi 5 wilayah. Yang pertama ada atas atau north, yang kedua itu south bawahnya, yang ketiga itu east kiri, yang keempat itu ada west kanan, dan juga yang terakhir ada center. Nah, ini tuh udah kita pelajarin kemarin ya di kelas, dan juga udah ada videonya juga. Itu tuh udah dijelasin bahwa border layout itu merupakan layout manager untuk JFrame. Ingat teman-teman, border layout itu untuk JFrame, sedangkan kalau misal flow layout itu untuk JPanel. Oke. Nah, karena
Jadi ini tuh emang cocok gitu untuk struktur jendela utama. Misal teman-teman nambahin menu kayak di atas, di bawah, atau di lain-lain kayak yang kemarin udah kita pelajarin. Jadi kita tuh bisa nentuin nih si item ini mau di atas kah, mau di bawah kah, kiri atau kanan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya north dan south itu bakal ngambil ruang atas bawah secara horizontal penuh. East dan west itu bakal ruang kiri kanannya secara vertikal. Sedangkan center bakal ngisi sisanya di tengahnya gitu. Nanti contoh kodenya kayak ini atau yang udah kita buat kemarin. Nah, terus ketika dijalanin bakal kayak gini. Nih west, east, north, south, dan juga center. Tengah-tengahnya kayak gitu. Next ada grid layout yang sangat disukai sama teman-teman yang suka bikin web. Kenapa? Karena grid layout itu sangat asik ya. Jadi bisa ngatur komponen dalam bentuk grid atau kisi-kisi yang nanti bakal terdiri dari baris dan juga kolom. Oke. Nah, nanti semua sel dalam grid itu bakal punya ukuran yang sama. Nah, itu enaknya. Jadi ketika nanti teman-teman bikin berapa sel itu ukurannya sama terus gitu. Dan juga kita bakal bisa buat nentuin si jumlah baris dan kolom ketika kita ngebuat layoutnya. Misal new grid layout 3,2. 3 itu apa? 3 itu untuk baris dan 2 itu untuk kolom. Jadi nanti ada 3 baris dan juga ada 2 kolom gitu. Nah, semua komponen yang kita tambahin ke kontainer itu dengan grid layout itu bakal ngisi sel kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi si grid layout ini cocok untuk aplikasi kayak kalkulator atau juga form yang ngarusin komponen itu sejajar rapi kayak gitu. Contoh kodenya nanti ada di sini. Nanti juga bakal dicontohin. Terus hasil runningnya bakal kayak gini dari kode yang atas ini. Jadi dia bakal kayak gini teman-teman. Kemudian ada juga event handling atau penanganan event. Jadi event handling itu merupakan yang udah dijelasin tadi kayak ketika diklik ngapain. Pokoknya itu untuk hasil dari respon ketika kita melakukan interaksi. Nah, di Java sendiri itu tuh bakal terdapat 3 model event gitu yang terdapat di Java bawaan, atau juga kalau misalnya nanti ada teman-teman ada tuh yang lain bisa juga di komentar kayak gitu. Itu tuh yang pertama ada event source. Itu ya komponen yang ngehasilin si eventnya, misal kayak JButton gitu. JButton kan ketika diklik bisa nampilin respon tuh. Nah gitu. Terus eventnya kayak gimana, kayak action listener. Selanjutnya ada event object. Itu tuh bakal nyimpan informasi tentang event. Misal kayak tadi action event atau mouse event, ketika nanti si mouse digerakin bakal gimana kayak gitu. Terus ada event listener. Itu objek yang ngedengerin dan bereaksi terhadap si event. Jadi langsung aja ke contohnya. Yang pertama itu ada action listener. Si action listener itu merupakan sebuah listener yang paling umum ya, yang paling sering dipakai. Dan juga dia disebut listener itu karena dia dapat mendengarkan sebuah aksi utama dari sebuah komponen. Misal eventnya itu kita membuat sebuah event yang micu si action listenernya. Kayak ketika nanti di komponen GUI-nya misal jabatan nih, ketika nanti diklik itu tuh bakal nampilin teks yang ketika ditekan dipicu tuh menggunakan tombol enter gitu. Atau kayak jam menu item atau kayak gini nih, ketika diklik nah nampilin kayak gini. Itu bisa disebut action listener. Kayak gitu. Terus contohnya itu ada kayak gini, kodenya seperti ini. Ketika nanti diklik kan awalnya tulisannya gini ya, halo, klik tombol di bawah atau di samping. Nah ketika diklik nanti tulisan yang ini berubah jadi tombol telah diklik kayak gitu teman-teman. Kemudian ada mouse listener. Itu tuh digunakan untuk mendengarkan sebuah event yang lebih spesifik terkait dengan mouse-nya. Pokoknya yang bertipe mouse event ya. Jadi mouse listener itu memiliki 5 metode yang harus diimplementasi semuanya. Jadi emang banyak gitu. Jadi ada mouse click atau mouse press atau mouse release, enter sama exit. Mouse click itu ketika mouse ditekan dan dilepas, jadi ketika ditekan dulu tak lepas kayak gitu. Kalau misal mouse press ketika ditekan doang. Mouse release itu ketika habis diklik dilepas. Mouse enter itu ketika si kursornya masuk nih kayak di hover gitu. Nah mouse exit itu ketika hover tadi keluar kayak gitu.
Jadi kita tuh sebenarnya cuma butuh satu atau dua metode, cuman lebih baik extend aja mouse adapternya daripada harus implement si mouse listener. Karena mouse adapter itu merupakan sebuah kelas abstrak yang udah menyediakan implementasi kosong untuk semua metode. Contohnya ada di kode kayak gini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman udah jalanin, akhirnya bakal kayak gini, kosongan. Terus ketika nanti si mouse diarahin ke sini, jendela yang itu warnanya bakal warna biru kayak gitu teman-teman. Sebenarnya modulnya udah beres. Nah, nanti bakal ada latihan ya. Itu tuh gabungin konsep layout dan juga event handling. Nanti bakal ada beberapa latihan. Yang pertama itu buat kalkulator sederhana, lewatnya aja. Jadi ini buatlah tampilan untuk aplikasi kalkulator, jadi nggak usah fungsional. Terus pakai border layout untuk jendela utamanya. Kayak kalkulator itu harus memiliki 16 button yang terdiri dari angka 10 sampai 9 0 sampai 9 dan juga 4 operator. Itu untuk tambahin, untuk ngurangin, untuk kali sama untuk bagi. Selain itu, kalkulator juga nanti harus punya layar yang nanti bagian atasnya itu bisa menggunakan komponen JText field. Itu untuk apa? Jadi misal nanti kan kalkulator jadi saya buka nih. Nah, kan ini kalkulator jadi si JText fieldnya tuh yang tengah-tengah ini kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada juga untuk konverter suhu. Ini tugas event. Jadi yang kedua, kan yang pertama lewat, yang kedua event. Buat sebuah aplikasi yang bisa mengubah suhu dari Celsius ke Fahrenheit menggunakan action listener untuk memproses inputnya. Nanti si aplikasi itu harus punya beberapa komponen. Yang pertama ada JLabel, Celsius, terus ada JText field untuk teman-teman input nilainya. Kemudian ada JButton untuk konversi. Selanjutnya ada JLabel untuk teks lagi Fahrenheit-nya. Dan juga satu lagi JLabel kosong untuk hasil. Teman-teman bisa menggunakan flow layout atau grid layout sebagai manajer utamanya. Terus JButton-nya itu harus dapat memproses konversi dengan langkah sebagai berikut. Contoh-contohnya kayak gini, langkah-langkahnya. Jadi ambil teksnya menggunakan metode getText dari komponen JText field. Terus selanjutnya ubah teksnya ke double, jadi di parsing kayak gitu. Kemudian nanti dihitung, rumusnya juga udah disiapkan. Habis itu atur teks JLabel hasilnya menggunakan setText dengan nilainya Fahrenheit. Dan terakhir nanti buat penanganan jika inputnya bukan angka. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk part pertama di sini dulu, jadi biar nggak kepanjangan. Nanti part keduanya saya bakal contohin kode-kode yang udah ada. Mungkin bakal saya bonusin juga, mungkin. Oke teman-teman, sekian itu saja. Terima kasih yang sudah menonton, semangat belajar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, ada grup, ada Discord juga, gunain sebaik-baiknya. Terima kasih.